Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Nah, kali ini karena kita masih dalam nuansa lebaran, kita mau bahas soal Idul Fitri nih. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, konten kali ini seperti apa? Jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Oke deh, jadi mari kita mulai. Nah, kawan-kawanku, biasanya Idul Fitri itu diidentikan dengan kata kembali. Jadi setelah kita 30 hari menahan diri, kita pun sampai di satu titik yang disebut kembali, ya kan? Nah, kembalinya tuh kemana gitu? Nah, hari ini kita akan membahas makna Idul Fitri bukan sebagai perayaan, tapi sebagai perjalanan pulang. Nah, apa sih arti fitri itu sendiri? Kata fitri sering diartikan sebagai suci. Tapi lebih dalam dari itu, fitri berarti kembali ke keadaan asal. Keadaan di mana hati kita tidak penuh dendam, jiwa kita tidak berat oleh masa lalu, dan diri kita tidak dipenuhi oleh ego. Idul Fitri bukan tentang menjadi orang yang baru, tapi tentang kembali ke diri yang paling jujur dan paling ringan. Nah, Ramadan itu bisa diidentikan sebagai proses pembersihan. Jadi, Ramadan itu bukan tujuan, melainkan proses. Selama 1 bulan, kita menahan keinginan, mengurangi distraksi, memperhatikan diri kita dari dalam, dan tanpa sadar, kita mulai melepaskan kebiasaan yang tidak sehat, emosi yang berlebihan, dan keterikatan yang tidak perlu. Dan di akhir perjalanan itu, kita tidak menjadi sempurna, tapi menjadi lebih sadar. Idul Fitri identik dengan satu kalimat, mohon maaf lahir dan batin. Tapi memaafkan bukan hanya formalitas. Memaafkan berarti berhenti membawa luka ke masa depan, berhenti mengulang cerita lama di dalam kepala kita, dan memberi ruang untuk diri bernafas kembali. Dan yang sering dilupakan adalah memaafkan diri sendiri. Untuk kesalahan, untuk penyesalan, dan untuk hal-hal yang udah kita nggak bisa ubah lagi. Nah, kalau fitrah itu alami, kenapa kita sering sekali sulit untuk kembali fitrah gitu? Karena kita sudah terlalu lama hidup dengan ekspektasi orang lain, tekanan sosial, atau versi diri yang kita bangun untuk bertahan. Dan kembali itu berarti melepas. Dan melepas tidak selalu nyaman kan? Tapi disitulah letak kejujurannya. Banyak orang melihat Idul Fitri sebagai garis finish, padahal itu justru garis awal. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana Ramadan kita, tapi apa yang kita bawa setelah Ramadan. Apakah kita akan kembali ke pola lama atau kita membawa sedikit kebaikan itu ke hari-hari kita ke depannya gitu. Nah, mungkin kita tidak bisa mempertahankan semuanya, tapi kita bisa menjaga beberapa hal kecil. Contohnya kita bisa lebih sadar saat berbicara, jadi nggak menyakiti orang lain atau berbicara yang buruk tentang diri kita sendiri. Kita juga bisa menjaga beberapa hal kecil kayak lebih pelan saat bereaksi. Jadi nggak terburu-buru, nggak reaktif gitu. Dan kita juga bisa lebih jujur pada diri kita sendiri. Karena perubahan besar sering datang dari kesadaran kecil yang konsisten. Jadi Idul Fitri itu bukan tentang kembali ke dunia luar, tetapi tentang kembali ke dalam. Ke hati yang lebih ringan, ke diri yang lebih jujur, dan ke hidup yang lebih sadar. Jika Ramadan adalah perjalanan, maka Idul Fitri adalah momen pulang. Dan pulang tidak selalu berarti tempat, tetapi juga bisa berarti keadaan. Jadi untuk semua kawan-kawanku, selamat Idul Fitri. Semoga kita semua benar-benar kembali ke suci. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!